saya Mutia Ramasari dengan NIM 200595155. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai kaji ulang yaitu skedul anggaran halaman 408. Nah, ini soalnya. Pada soal ini diketahui itu produk perusahaan. Pada soal ini kita menentukan skedul anggaran minor corporation yang memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ada informasi, yaitu yang diketahui itu produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Lalu ini diketahui juga, diketahui dari A sampai E. Dan diminta itu yang pertama anggaran penjualan dan skedul perkiraan penerimaan kas, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran pembelian bahan langsung dan skedul perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Lalu untuk jawabannya itu yang pertama kita menentukan anggaran penjualan. Nah, pada anggaran penjualan ini kita sudah mengetahui di kuartal tahun kedua itu tadi untuk yang pertama itu 40, yang kedua 60, 3 100, 4 50. Di sini kita ketahui di sini. Kuartal 2, 1 40, 2 60, 3 100, 4 50. Jadi kita buat. Nah, dan ini tahun ini jumlah dari 40, 60, 100, dan 50. Jadi 250. Dan harga jual per unit sudah diketahui pada soal. Harga produk perusahaan dengan dijual $8 per unit. $8 per unit. Jadi 40 kali $8 sama dengan $320.000. 60 kali 8, 80.000, 100.000 dikali 8, 80.000, 50 dikali 8, ini 800.000, 50 dikali 8, 400.000, dan 250 dikali 8 itu 2 juta. Nah, berdasarkan sudah diketahui itu, kita mengetahui ini yaitu piutang usaha dan saldo modal awal. Saldo modal awal itu sudah diketahui di sini. Di sini yaitu piutang usaha sebesar 65.000. Sudah diketahui di soal itu 65.000. Dan penjualan kuartal pertama itu dari sini. Dari sini 320 dikali 75 dapat 240. Ini yang tahun pertama. Lalu ini 320 dikali 25% itu 80.000. Ini 240 ditambah 80 hasilnya 320. Dan untuk menentukan yang kedua itu 480 dikali 75%, ini dapatnya 360.000. Lalu 480.000 dikali 25%, dapatnya 120.000. 360.000 ditambah 120.000 sama dengan 480.000. Lalu untuk tahun ketiga 800
500.000 dikali dengan 75% itu 600.000, dan 800.000 dikali 25% itu 200.000. 800 ditambah 200, 600 ditambah 200 dengan 800. Dan untuk yang keempat ini 400.000 dikali 75% 300.000, dan 400.000 dikali 25% sama dengan 300. Dan ini untuk yang tahun pertama 65.000 tambah 240.000 sama dengan 305.000, 80.000 ditambah 360.000 440, 120.000 ditambah 600 720, 200.000 tambah 300 500.000. Dan ini semua jumlah dari 65.000 tambah 320 tambah 480 tambah 800 tambah 300.000 sama dengan 1.965.000. Dan untuk yang kedua itu berdasarkan anggaran penjualan unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut. Yaitu kita kan tadi sudah diketahui kuartal tahun keduanya itu ini 40, 60, 100.000, 50.000. Dan ini. Dan untuk kuartal tahun ketiga itu juga sudah diketahui pada soal. Ini pada kuartal tahun ketiga itu yang pertama 70.000 dan yang keduanya 80.000. Nah, ini barang persediaan akhir ini kita dapat ikan ini dari ini karena 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya itu 60% dari 30% dari 60.000 itu 18.000, dan 30% dari 100.000 30.000, 50% dari 30% dari 50.000 itu 15.000, 30% dari 250.000 itu 21.000, dan 30% dari 70.000 itu 21.000, dan terakhir 30% dari 80.000 itu 24.000. Jadi ini kita tambahkan 40.000 ditambah 18.000, 58.000. Begitu juga seterusnya, jadi 90, 119, 71, 31, 94. Nah, untuk menentukan ini persediaan awal barang jadi itu kita sudah menemukannya di soal, sudah diketahui di soal. Ini pada tanggal 31 Desember tahun 1 perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Nah, jadi sudah diketahui persediaannya itu 12.000, persediaan awalnya 12.000, lalu untuk tahun keduanya itu kita dari sini persediaannya 18, 20, 18, 30, 15, 21, 21. Nah, jadi total kebutuhan ini untuk menentukan produksi yang dibutuhkan itu kita kurangi total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Jadi 58.000 dikurang 12.000 yaitu 46.000, 90.000 dikurang 18, 72, 115 dikurang 30.000, 85, 71.000 dikurang 15.000, 56, 71.000 dikurang 12.000, 50, 59,
259.000 dan 94.000 dikurang 21.000 sama dengan 73.000. Lalu berdasarkan anggaran produksi, bahan baku yang perlu dibeli adalah sebagai berikut, yaitu produksi yang diperlukan itu ini 46.072, 8356 ini sudah diketahui juga. Jadi dari sini tadi kita produksi yang dibutuhkan kan sudah ketemu ini 46, 72, 85, 56, 259, 73. Nah, kita taruh di sini. Dan bahan baku yang diperlukan per unit itu 5 pon, karena sudah diketahui di soal ini. Ini dibutuhkan 5 pon bahan baku. Nah, berarti yang bahan baku yang dibutuhkan itu 5 pon. 5 pon, jadi 46.000 dikali 5 itu 230.000, 72.000 dikali 5, 360.000, 85.000 dikali 5, 4250, 56 dikali 5, 280.000 dan 593.000 dikali 5, 1.295.000 dan 73.000 dikali 5, 365.000. Nah, di sini ada keterangan 10% kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya dalam pon. Nah, jadi di sini persediaan awal bahan baku itu yaitu 10% dari produksi kuartal berikutnya. Jadi 10% dari 360.000 itu 36.000, 10% dari 425.000 itu 42.500, dan 10% dari 280.000 itu 28.000, 10% dari 1.295.000 itu 36.500, dan 365.000 10% 36.500. Lalu ini total kebutuhan itu kita dapatkan dari 230.000 ditambah 36.000, yaitu 266.000, lalu 360.000 ditambah 42.500 yaitu 402.500, dan seterusnya. Dan untuk persediaan awal baku ini yaitu kita dapat dari ini 10% dari kebutuhan produksi. Jadi 10% dari 230.000 yaitu 23.000, dan 10% dari 360.000 itu 36.000, begitu juga seterusnya. Lalu untuk mendapatkan bahan baku yang akan dibeli itu yaitu total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Jadi 266.000 dikurangi 23.000 yaitu 243.000. 402.500 dikurang 36.000 yaitu 366.500. Begitu juga seterusnya. Dan biaya bahan mentah per pon itu kita sudah mengetahuinya di soal. Di sini biaya bahan baku adalah
$0,80 per pon. Ini untuk biaya. Nah, biaya bahan baku tadi sudah diketahui 0,80. Jadi 243.000 dikali 0,80 itu 194.400, 366.500 dikali 0,80 itu 253.200. Jadi biaya bahan mentah yang akan dibeli itu harganya segini. Dan yang berikutnya, nah, perkiraan pengeluaran kas yang dihitung itu sebagai berikut, yaitu utang saldo kas awal itu ini sudah diketahui. Di sini laporan posisi keuangan menunjukkan utang usaha sebesar $81.500. Nah, jadi saldo awal utang usahanya itu $81.500 dan pembelian kuartalnya itu seperti ini. Kan ini sudah diketahui tadi biaya bahan mentah yang akan dibeli, jadi 194.400 dikali 60% sama dengan 116.640 dan 194.400 dikali 40% 77,760. Begitu juga untuk yang kuartal kedua. Dan ini dan 164.400 ini dapatnya dari 116.640 ditambah 77.760. Ini juga. Dan penjumlahan dari ini semua hasilnya 1.035.980. Nah, baiklah, inilah hasil dari schedule anggaran Minor Corporation. Ini jawaban saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.